Tes 1 2 3 halo, tes 1 2 3 halo, tes 1 2 3 halo. Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Dan masih terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Terima kasih ya gue ucapkan buat sobat semua yang masih terus setia sama channel gue. Sobat EKG ini gue dari tadi menahan ketawa ya. Ya karena ada yang komen gini ya, Bang, kalau gue dengerin ya channel EKG itu gue berasa nostalgia bang, kayak denger radio jadul gitu. RKM Radio Kayu Manis, lembut suaranya, manis bisikannya, lembut suaranya, manis bisikannya. Iya, radio Kayu Manis. Radio El Sinta dan lain-lain. Emang iya ya Sobat EKG. Ya nggak apa-apa ya, walaupun jadul tapi tetap nyundul Sobat EKG. Jadi ketawa nih. Sobat semua, gue berharap channel ini bisa terus menjadi channel yang bermanfaat ya buat sobat semua. Gue lagi mencoba konsisten nih Sobat EKG. Ya semoga di beberapa platform sosial media lainnya gue bisa selalu update ya. Kayak TikTok, Instagram tuh udah lama sekali gak gue update ya. Jadi sobat semua bisa terus menyentuh gue lewat media lainnya. Berbicara mengenai menyentuh Sobat EKG, kali ini gue mau membahas sebuah rasa ya. Ya rasa yang menjadi level tertinggi dari kesuksesan, yaitu rasa bahagia. Dan sebelum video ini gue akan mulai dulu ya memperkenalkan sebuah salam sama sobat semua, yaitu namanya salam bahagia. Ya Sobat EKG, salam ini sering gue ucapkan ya sama teman-teman gue, saudara-saudara, bahkan klien-klien gue ya ketika gue bertemu. Jadi bukan salam super ya atau salam sukses. Ya nggak apa-apa, setiap orang bisa memilih salam yang berbeda-beda ya. Gue seneng banget ya jika ketemu seseorang dan gue mengucapkan salam ini. Misalnya ya, halo Hanif, gimana kabarnya? Salam bahagia ya. Wah mantap. Halo James, salam bahagia ya. Halo Hesti, salam bahagia ya. Ya Sobat EKG, kenapa gue bilang bahwa kebahagiaan adalah level tertinggi dari kesuksesan? Ya karena ujung perjalanan manusia ketika diciptakan untuk menempati planet bumi ini adalah untuk mencapai kebahagiaan Sobat EKG, bukan kesuksesan. Bahkan Louis Hay pernah bilang, lebih baik saya bahagia daripada saya benar. Gimana tuh bang? Ya Sobat EKG, kadang dalam hidup rasa benar itu kerap sekali ya diiringi dengan ego ya. Sedangkan bahagia yang sejati itu jauh sekali dari ego sobat semua. Kalau Sobat EKG nonton video yang ini ya, nah lihat thumbnailnya ya. Nah Sobat EKG pasti tahu ya, jika Sobat EKG sejati ya, apa yang saat itu Bang Pendi inginkan. Saat itu sampai dia mengeluarkan sebuah potongan dari majalah lama ya, dari lacinya ya. Dan di situ gua melihat ada kertas seperti menu minuman yang terbuat dari susu kocok ya. Minuman apa Sobat EKG? Ayo. Kalau Sobat EKG sejati, pasti sobat semua bisa menjawabnya ya. Kalau nggak bisa jawab berarti kudu nonton dulu nih ya. Karena di video ini banyak sekali ya pelajaran yang dapat diambil hikmahnya. Jadi yang tahu tulis di kolom komentar ya, apa yang Bang Pendi inginkan. Nah saat itu gua melihat tulisan di kertas brosur tersebut ya. Sobat EKG, itu gua tahu cara baca yang benar. Gua tahu Sobat EKG. Tapi di situ gua bilang kan, gua sedang tidak dalam kapasitas untuk membenarkan Bang Pendi. Karena gua nggak mau ya merusak kebahagiaan itu ya. Jadi saat itu juga gua berteriak ya, baik bang, kita minum. Nah minum apa Sobat EKG? Tulis ya di kolom komentar. Sobat EKG, kebahagiaan itu kalau gua ibaratkan seperti sebuah pulau ya, yang jika kita sampai untuk berlabuh itu rasanya indah sekali ya. Segala ada di situ ya, sebuah rasa di mana kita bisa merasakan kenyamanan, damai, tenang, tentram, bahkan bisa jadi kita jingkrak-jingkrak sobat semua. Nah ketika kita sampai di pulau kebahagiaan, pulau tersebut mempunyai sebuah gerbang yang tinggi dan besar sobat semua. Kenapa harus ada gerbangnya bang? Dan gerbang tersebut tidak akan terbuka jika kita belum tahu cara membukanya. Pertanyaannya, kan udah sampai bang di pulaunya. Iya bener, tinggal masuk aja bang. Nah orang yang sudah sampai di pulau tersebut tapi dia belum bisa membuka gerbangnya, biasanya di level-level material misalnya, dia sudah memiliki apa saja di dunia ini sobat semua. Iya, mobilnya banyak, uangnya berlimpah, rumah, bahkan ada yang punya pasangan atau istri lebih dari 5 ya Sobat EKG. Jadi gue pernah teringat ya kata temen gue si Robi ya, dia pernah cerita sama gue. Jadi Robi bilang gini Sobat EKG, kalau istrinya 5 kapan pakai kolornya katanya.
Ya bercanda ya sobat semua. Sobat EKG, seperti biasa ya, gua kayaknya kurang srek ya kalau gua cuma hanya sebatas berbicara soal teori. Gua mau cerita sedikit ya berdasarkan pengalaman klien-klien gua ya. Alkisah sebuah EKG. Dulu ada seorang klien gua yang berasal dari Jawa Timur ya. Dia ingin sekali menemui gua ya. Iya, dia tahu gua dari rekan bisnisnya ya. Kisah ini jauh sebelum gua membuat channel EKG ya. Singkatnya, dia adalah seorang yang kaya raya luar biasa sobat semua. Tanahnya banyak, rumahnya besar, wah luar biasa ya. Tapi entah kenapa gua melihat ada yang janggal ya dari dia. Seperti pandangannya kosong ya, kadang berbicaranya cepat sekali sobat semua. Ketika dia berbicara mengenai kekayaan yang berlimpah, tiba-tiba dia berhenti sendiri. Gua tanya sama dia, kamu datang jauh sekali dari Jawa Timur untuk menemui saya. Adakah yang bisa kita diskusikan? Lalu dia bilang ya sama gua sobat EKG, kok saya kayak lost ya? Hah? Iya sobat EKG, dia bilang sudah banyak yang saya miliki, tapi saya merasa saya tidak bisa menikmatinya. Wah, gawat ini. Lalu gue bilang ya kadang manusia itu untuk mencapai kebahagiaan material, kadang itu nggak perlu memiliki, tapi bisa menikmati. Lalu dia bertanya, maksudnya gimana? Ya simpel aja, saya punya asisten, ini asisten saya namanya James. James itu senang sekali ya kalau diajak nonton bioskop. Karena itu adalah kebahagiaan dia. Ya, dia tuh sering sekali nonton bioskop sobat EKG. Tapi untuk nonton bioskop, dia nggak perlu memiliki gedungnya kan. Begitu pula kita di sini, gue bilang kita lagi asik ngobrol sana sini, menikmati suasana dan minuman hotel di bintang 5 ini. Luar biasa ya. Ya, ada hotel di kawasan Serpong ya sobat semua. Kan enak ya. Tapi apakah perlu kita miliki hotel ini? Ya nggak juga lah. Lalu dia terdiam ya. Dia bilang sudah banyak sekali yang sudah saya miliki. Ya gue bilang nggak apa-apa, miliki aja, terus miliki. Tapi ketika kamu ingin memiliki hal tersebut, kamu harus jujur apa motivasi kamu untuk memiliki. Sekitar 5 menit dia terdiam ya. Lalu dia bilang, ya kadang semua itu hanya untuk validasi saya kalau saya itu sudah sukses. Nah sobat EKG, ini eng-iengnya. Gue bilang, kamu tahu nggak hari ini saya kesini naik apa? Dia jawab, ya pasti naik mobil. Betul, gue bilang. Benar sekali. Tapi kamu tahu nggak mobil itu punya siapa? Dia jawab, ya pasti punya bapak lah. Gue tanya lagi, emang tahu dari mana? STNK-nya lu aja nggak lihat, apalagi BPKB-nya. Hal simpel itu membuat dia berpikir ya. Nah, sobat EKG, kalau kita sudah lost atau kesasar, berarti kita sudah harus mengakuinya bahwa jalan yang kita tempuh salah sobat EKG. Namanya juga kesasar ya. Tadinya mau ke Bandung, lalu kita melewati jalan yang ujungnya kita nggak tahu kita ada di mana. Tapi gue bilang, iya nggak apa-apa. Iya kenapa? Mari kita diskusikan agar kamu bisa kembali lagi ke jalan yang memang yang sudah disiapkan untuk menuju ke sana. Tenang, kamu sudah berada di pulaunya, tinggal belum menemukan gerbangnya. Sobat EKG, jika kebahagiaan yang kita inginkan dan agar terbuka dengan mudah, camkan baik-baik ya sobat EKG. Jadi dalam hidup, kita lebih baik banyak memproyeksikan hal-hal bahagia. Karena universe itu seperti reflektor sobat semua. Dia akan merefleksikan sesuatu yang kita proyeksikan. Makanya di Loa bilang, semua akan kembali lagi dengan apa yang kita inginkan sesuai. Walau gua tahu ya, kadang dalam hidup kita sedih, kita capek, nggak apa-apa lah. Selalu gue bilang, mengetahuinya dan mengakuinya nggak apa-apa lah, asal jangan mengamininya sampai melabelinya. Nah, kalau kita terbiasa dengan proyeksi kebahagiaan, hal-hal kayak gitu akan cepat terganti ya, atau hilang dengan sendirinya. Beberapa klien gue pernah cerita sama gue ya, Master, sulit sekali rasanya menemukan orang seperti Anda. Rasanya sudah langka ya. Dan sempat ada joke ya, dia bilang ke James, bilang gini, James, jangan-jangan dia itu alien ya. James ketawa ya. Nah gue tanya sama dia, loh kok alien? Dia bilang ya karena alien itu jarang dijumpai, untuk menemuinya saja perlu sebuah keberuntungan katanya. Lalu James menjawab, bukan, dia bukan alien, tapi orang gila. Karena orang gila adalah orang yang paling bahagia di dunia ini katanya. Dan kita tertawa ya, bahagia sekali. Sobat EKG,
Lu adalah bagian dari semesta, dan yang sekarang ada di pikiran dan rasa lu adalah semesta terbesar, teramai, dan paling sibuk Sobat EKG. Isinya luar biasa. Gue pernah cerita kan, ketika seseorang yang putus cinta lalu dia dibawa ke restoran dan dia makan sama temennya, makan makanan favorit Sobat EKG, tapi dia memilih untuk hambar. Enggak bang, itu otomatis bang begitu, dia nggak milih itu. Ya benar sih, tapi mungkin dalam keadaan seperti itu, cobalah sekali-kali kita bilang, udahlah, cukup otomatisnya, saya matiin dulu. Saya sekarang mau pakai manual dulu deh, gitu Sobat EKG. Nah Sobat EKG lihat thumbnail ini ya, kalau Sobat EKG sejati pasti tahu ya, saat itu gue pernah bilang, ketika gue mengingat sebuah keputusan masa lalu yang saat itu adalah sebuah penyesalan dalam hidup gue. Nah di situ gue bilang, sudahlah, cukup titik-titiknya. Apa yo Sobat EKG? Ya Sobat EKG gue ajak bolak-balik ya, agar sobat semua bisa belajar ya. Sekali lagi di kisah-kisah gue yang berhubungan dengan Loa, gue nggak perlu mengarangnya. Kenapa? Karena gue mengerti akan situasi tersebut, lalu gue jadikan pelajaran hidup sobat semua. Berikutnya Sobat EKG, coba sekarang lu gerakkan jari lu remas-remas, buka dan tutup. Buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Apa yang terjadi? Ya, jari lu membuka dan menutup ya. Apa itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kalau diteliti makin dalam ya pasti ada teori bahwa itu karena otak mengirimkan sinyal-sinyal ke otot kita dengan begitu cepatnya sampai kita bisa menggerakkan hal tersebut. Iya kan? Iya. Ya, boleh aja. Tapi ketika kita pelajari lebih dalam, kenapa ada sinyal-sinyal tertentu dan sinyal-sinyal tersebut? Ya, biar sampai jungkir juga kita nggak akan bisa mengerti ya. Karena itu rahasianya, rahasia Tuhan beserta semesta. Tapi karena jari kita bergerak, kita bisa mengetahuinya saja Sobat EKG. Kita tahu kalau jari kita bergerak. Ketika bergerak, kita merasa gerakan tersebut. Ingat Sobat EKG, merasakannya. Lalu jelaskan merasakan itu. Ya nggak bisa juga Sobat EKG. Makanya rasa adalah sesuatu yang hanya bisa disadari dan diketahuinya saja ya. Menyadari dan merasakan kita bergerak itu sudah luar biasa Sobat semua. Nah, untuk bisa membuka pintu gerbang bahagia, Sobat sudah punya kuncinya. Apa itu bang? Ya, kuncinya adalah rasa, feeling Sobat EKG. Karena rasa itu adalah rahasianya, maka rasa adalah kuncinya. Tapi Sobat semua mempunyai tantangan yang bisa menjadi musuh terbesar Sobat semua. Namanya pikiran Sobat EKG. Logik ya. Contoh ya, saat Sobat semua lagi nggak punya duit ya misalnya ya. Sebetulnya rasa bahagia ketika waktu Sobat semua punya duit itu sebetulnya gampang sekali diduplikasi Sobat semua. Sekarang juga bisa kok. Tapi pikiran tiba-tiba datang dengan para pasukannya ya. Dia memblok semuanya Sobat EKG. Hei, mikir dong. Lu itu nggak punya duit, miskin. Wah, gawat Sobat EKG. Kita sebagai manusia akhirnya hanya bisa mengobservasinya ya. Kita nggak bisa menciptakan alternate baru untuk lolos dari pikiran negatif. Nggak bisa Sobat EKG. Tapi ingat Sobat EKG, kita masih bisa selalu untuk memilihnya. Katakan Sobat EKG, alah, persetan lah, persetan. Saya adalah makhluk Tuhan yang luar biasa. Saya diciptakan ke bumi ini untuk dapat mencapai sebuah pulau yang bernama kebahagiaan. Titik. Minggirlah lu logika. Sobat EKG, sorry ya gue berapi-api ya sampai gue sensor ya. Gak apa-apa ya Sobat EKG. Karena memang sekali-kali otomatisnya itu perlu dimatiin dulu Sobat EKG. Iya, balik ke manual dulu lah. Jadi Sobat EKG ngerti ya. Semoga ngerti ya. Sobat semua mungkin di EKG rada-rada berbeda ya sama channel lain. Mungkin dari perumpamaan dan pendekatannya ya bisa jadi iya karena gue ini astronot Sobat EKG, bukan astronomer. Cari ya di Google ya, apa perbedaan astronot sama astronomer ya. Gue pernah di bulan Sobat semua, melihat langsung dan menyentuh pasir di sana. Gue tahu cara melangkahnya seperti apa di sana, seperti apa suasananya. Oke Sobat EKG, demikian ya. Gue mau titip ya Sobat EKG. Terus proyeksikan hal-hal bahagia dalam hidup sobat semua, karena semesta adalah reflektornya. Salam dari gua sobat semua, tenang, kita orang kokai, kita selalu menang 100%. Dan ingat, ketika sobat semua dalam waktu mewujudkan mimpi baik sobat semua, dan sobat EKG sedang dekat dengan Sang Maha Pencipta, lalu pikiran-pikiran logika mulai mengganggu, katakan dengan lantang sobat EKG,
persetan logika. Salam dari gua, emang kudu gila.